Jadi bukan sunnah juga, tapi memang kebiasaan zaman tersebut itu mereka menikahkan anak-anak di usia dini yang perempuan, ya, yang perempuan. Dan mereka itu dalam nikah zaman itu ya, zaman itu sekali lagi, dalam nikah itu tidak ada batasan-batasan usia. Malah orang-orang zaman sekarang nih menganggap kayak tabu gitu. Kalau ada laki-laki umur 50 tahun nikah sama anak perempuan umur 20 tahun. Kayak rada gimana gitu, tuh masuk berita viral. Kakek-kakek 60 tahun menikah dengan anak perempuan 20 tahun gitu ya. Itu beritanya tuh pakai bahasa viral di depannya. Zaman itu enggak teman-teman, makanya kayak Nabi Muhammad di usia 50 tahun menikah dengan Sayyidah Aisyah, gitu hal yang biasa aja, hal yang lumrah aja. Sayyidah Khadijah bukan hanya dari laki-laki ke perempuan, tapi dari perempuan ke laki-laki juga. Sayyidah Khadijah berusia 40 tahun menikah dengan Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Gitu, itu biasa banget gitu. Nah, Sayyidah Zainab ini menikah dengan sepupunya ibunya, yaitu Abul As Ibn Rabi'. Abul Asnya enggak anak-anak banget juga waktu menikah itu gitu. Nikahkan. Sayyidah Khadijah senang banget waktu menikahkan putrinya ini dengan sepupunya, dan Sayyidah Khadijah juga kenal sama dia. Sayyidah Khadijah juga melihat anaknya akhlaknya baik gitu kan. Perilakunya baik, sama orang tua santun, sama anak-anak sayang. Teman-teman sekalian, karakter pribadi itu kan tidak berubah. Gitu ya. Makanya memang Nabi Muhammad juga ngasih arahan. Kalau kamu lihat ada seseorang mendekati anakmu atau melamar anakmu dan dia adalah orang yang bagus agama dan bagus akhlaknya, nikahkanlah. Definisinya itu bukan bagus rupanya, bagus mobilnya. Akan tetapi bagus agamanya, bagus akhlaknya, kepribadiannya bagus gitu. Nah itu kata Nabi Muhammad, nikahkanlah anak kamu tersebut dengan laki-laki itu. Jadi Sayyidah Khadijah tuh senang banget. Nah di antara bentuk kesenangan Sayyidah Khadijah tuh melepas kalung. Kalung yang dari sejak awal nikah sama Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah sudah pakai kalung tersebut. Jadi ini kalung peninggalan banget lah gitu. Kalung kesayangan banget lah gitu. Kan orang tuh kan ada tuh kan, gitu ya. Kayak punya barang-barang kesayangan gitu. Saya aja suka ditanya, Ustazah cincinnya itu mulu. Kagak punya yang lain apa Ustazah? Banyak. Ada lah seenggaknya ada gitu kan. Ada saya punya yang lain-lain. Tapi yang ini punya nilai histori yang tidak ingin saya ceritakan padamu. Tapi yang pasti setiap orang tuh biasanya punya barang-barang yang kesayangan gitu. Yang kayaknya nggak bisa dijual dengan nilai uang semahal apapun. Kadang-kadang kita punya barang-barang kayak begituan kan ya. Nah teman-teman sekalian yang saya muliakan, akhirnya diserahkannya kalung tersebut, dipakaikan bukan diserahkan. Sayyidah Khadijah melepasnya dari leher beliau, dipakaikan kepada Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab seneng dong, girang. Lah makasih mama. Maka Sayyidah Zainab pun hari-hari pakai kalung tersebut itu. Saudara sekalian, datanglah Islam. Jadi awal-awal kehidupan Sayyidah Zainab itu kehidupannya menyenangkan ya. Ibunya kaya raya, ayahnya sangat penyayang, kan gitu kan? Punya suaminya juga baik, gitu. Kayak kehidupan alhamdulillah berjalan dengan ideal. Kehidupan berjalan dengan seperti yang beliau inginkan. Ya sakit-sakit biasa aja lah ya, mules. Biasa aja lah kan, flu gitu kan. Yang wajar-wajar aja lah. Sampai kemudian sesudah bertahun menikah, sesudah beberapa tahun menikah gitu, kayak setahun 2 tahun menikah, ayahnya kemudian
menjadi seorang Rasul. Ujian dimulai dari situ tuh. Anak mana yang gak sedih ngelihat ayahnya setiap kali keluar rumah pulangnya gak selamat. Ada aja. Entaran dilemparin orang kotoran, entaran ditaburin debu sampai sepenuh badan gitu. Entaran pulang dalam keadaan ada bekas-bekas memar. Sayyidah Zainab waktu itu sudah bersama dengan suaminya. Akan tetapi kabar itu berulang-ulang beliau dengar dan berulang-ulang beliau saksikan. Terus kok dengar kabar apa-apa, samperin ke rumah abahnya, abah gimana kabarnya? Insya Allah. Beliau hamil, punya anak dikasih nama Ali. Akan tetapi masih kecil anaknya meninggal dunia. Habis itu enggak punya anak lagi. Sehingga sekalian sampai Nabi Muhammad diboykot bersama dengan Sayyidah Khadijah gitu kan, tinggal di pengasingan. Zainab bersama dengan suaminya, Zainabnya masuk Islam, suaminya enggak mau masuk Islam. Iman enggak bisa dipaksa, tapi memang zaman itu belum ada kewajiban kalau istri masuk Islam dia harus pisah dari suaminya. Kalau suami masuk Islam dia harus pisah dari istrinya tuh belum ada kewajiban seperti itu. Karena memang Islamnya kan masih lemah. Kalau kayak begitu membuat kericuhan dalam masyarakat kan. Orang mau masuk Islam mikir-mikir panjang banget. Udahlah belum tentu selamat. Habis itu mesti jauh dari keluarga gitu kan. Nah, jadi syariat itu berjalan pelan-pelan teman-teman saya sekalian. Bahkan zaman-zaman itu sholat aja belum wajib kok. Sholat 5 waktu itu belum diwajibkan.